Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Jual Bisa Dewa, channel review mobil Suzuki yang apa adanya tapi banyak diskon. Kali ini kita akan membahas tentang Suzuki XL7. Lebih tepatnya adalah fitur-fitur unggulan dari Suzuki XL7 dan berapa update harga terbarunya Suzuki XL7. Untuk tipenya saat ini kita akan lihatnya di tipe Alpha. Jadi kebanyakan fitur yang saya sebutkan nanti ada di tipe Alpha dan tipe Beta. Tapi ada juga fitur unggulan itu yang berada atau ada mulai dari tipe Zeta-nya. Jadi tonton aja video ini sampai dengan selesai biar informasinya itu utuh bisa kalian dapatkan. Dan jangan lupa teman-teman yang pertama kali lihat channel ini, dukung terus channel ini dengan cara di subscribe, komen, like, serta share ke banyak orang, terutama orang-orang yang sedang membutuhkan informasi tentang pengadaan mobil Suzuki. Jadi langsung saja kita lihat videonya, fitur-fitur unggulan Suzuki XL7. Selamat siang teman-teman semua. Kali ini kita akan ngebahas tentang fitur-fitur unggulan untuk Suzuki XL7. Di hadapan kita ini adalah unit untuk test drive yang dimiliki Suzuki Ciputat. Jadi kalau teman-teman ada rencana untuk test drive mobil Suzuki XL7, mobil yang dikenakan adalah mobil ini. Dalam tanda kutip, ini adalah mobil perangnya untuk teman-teman marketing di Suzuki Citra Buana Ciputat. Ini mobil hampir setiap hari dipakai karena ada banyak customer yang ingin coba untuk test drive Suzuki XL7. Video ini saya buat di hari Jumat jam setengah 11 pagi. Jadi kalau misalkan emang nanti ada suara-suara kayak bengkel yang masuk ataupun suara dari masjid sebelah yang masuk, nggak apa-apa ya teman-teman ya, wajar lah ya, nggak apa-apa ya. Jadi apa aja fitur-fitur unggulannya dari Suzuki XL7 ini, dan ini adalah tipe Alpha dengan warna orange hitam. Langsung saja kita lihat satu persatu. Fitur unggulan yang pertama adalah Smart Keyless Entry. Jadi mobil ini, untuk masuki mobil ini cukup tekan tombol hitam ini. Yang penting kuncinya itu jaraknya 80 cm. Mobil ini sudah bisa kebuka seperti ini. Nah, kalau misalkan kita tekan ini sekali, yang dibuka hanya untuk pintu-pintu yang dituju aja. Keyless entry-nya itu ada dua, ada di pintu pengemudi dan di pintu penumpang depan. Jadi di kiri dan di kanan. Kalau kita tekan ini satu sekali, yang kebuka hanya di bagian sini aja. Jadi bagian si pengemudi nggak kebuka gitu. Dan ini bentuk kuncinya. Fitur unggulan selanjutnya yang kedua adalah si ventilated cup holder. Ventilated cup holder ini sendiri itu adalah fungsinya untuk mendinginkan minuman di sini. Nah, untuk suhu dinginnya itu bisa diatur seperti ini di bagian sini. Ini berfungsinya sebagai chiller untuk pendingin minuman. Terasa banget kan ya? Kalau misalkan kondisi panas kayak di luar sekarang, kalian berkendara dengan punya pendingin minuman, pasti ngebantu banget nih. Bisa nyedukin minuman, ya.
Dan sekedar informasi, ventilated cup holder ini hanya dimiliki untuk sekelasnya ya, hanya dimiliki dengan Suzuki XL7 dan tidak dimiliki oleh kompetitor-kompetitor lainnya. Fitur unggulan selanjutnya dari Suzuki XL7 adalah engine start stop. Untuk menghidupkannya, dia tidak pakai anak kunci untuk tipe beta dan alpha karena dengan menggunakan engine push start stop. Nah, cara menghidupkannya, karena ini matic, cukup ditekan si pedal remnya saja seperti ini, tekan dengan kondisi kunci yang ada di dalam, lalu tekan si engine push start stopnya. Nah, itu untuk cara menghidupkan si engine push start stop dari Suzuki XL7. Fitur unggulan XL7 selanjutnya terletak di head unitnya yang sudah touchscreen dengan ukuran 9 inch. Nah, fitur-fiturnya cukup lengkap. Modelnya seperti ini. Dia ada Bluetooth connection, nih kita buka ya. Ada aux in, Bluetooth musik, easy connection itu untuk ngedebug atau mirroring tampilan yang ada di handphone kalian. Radio, telepon, USB foto. Terus juga ada USB musik dan USB video. Keren ya head unitnya ya. Terus juga dia punya model ornamen karbon yang ada di interiornya. Ini membuat kesan mobil ini adalah mobil lebih kekinian. Saya sering nyebutnya kalau misalkan dilengkapi dengan karbon kayak gini adalah mobil-mobil yang model-model sekarang kekinian. Karena kalau misalkan dulu kan ornamennya kan dia menggunakan, kalau klasik gitu menggunakan panel wood. Nah, yang sekarang ini sudah menggunakan ornamen karbon model seperti ini. Fitur unggulan selanjutnya terletak di e-smart mirrornya. Saya pikir, atau kebanyakan orang pikir ini gimmick aja. Ini enggak, ini bagus banget buat kalian yang punya yang bekerja sebagai konten kreator, bisa buat konten ngerekamnya. Ini kamera belakangnya, tampilannya seperti ini. Ini kamera depannya seperti ini. Selain buat konten, ini juga buat menjadi bukti kalau pada saat berkendara terjadi hal-hal yang gak kita inginkan. Ini rekaman ini bisa jadi bukti. Dan ini rasanya cuma ada di XL7 untuk sekelasnya ya, dan tidak dimiliki oleh kompetitor lain deh, e-smart mirror ini. XL7 sendiri punya AC sudah digital mulai dari tipe Zeta. Nah, head unitnya touchscreen juga mulai dari tipe Zeta. AC digital juga mulai dari tipe Zeta. Tapi untuk yang switch audio control itu mulai dari tipe beta serta tipe alpha. Fitur unggulan selanjutnya, sepele tapi penting, dia punya soket 12 volt itu ada di 3 ruang di depan seperti ini. Terus juga ada di baris kedua, modelnya seperti ini di sini. Dan juga dia sudah ada di baris ketiga di sebelah sini. Jadi setiap baris atau setiap ruang memiliki satu soket untuk 12 voltnya masing-masing. Nah, yang terakhir, selain ESP atau Electric Stability Program, ini fungsinya untuk mencegah understeer dan oversteer yang kita tidak bisa praktekkan. Dia juga sudah dilengkapi dengan High Hill Control atau penahan mobil ini pada saat kondisi menanjak itu kurang lebih sekitar 3-5 detik sebelum kaki dipindahkan mulai dari rem ke gas. Kita coba ya. Kita coba jalan cari tanjakan. Kita pingin coba si hard hill controlnya. Apakah turun
atau enggak. Nah, ini ada tanjatan di sini. Cara mempergunakan hill controlnya adalah dengan rem pada saat tanjatan kurang lebih tahan sekitar 3 detik. Kaki kita di posisi rem seperti ini. Habis itu dilepas. Nah, ini kondisinya mobil nggak turun ya. Dan kaki saya juga nggak ngerem. Dan ini kondisinya di drive. Jadi kalau misalkan pada saat jalan tinggal injak lagi aja gasnya. Nah, ini. Jadi buat kalian yang pertama kali atau baru belajar bawa mobil juga aman pada saat dikendarainya, nggak takut di jalanan tanjatan gitu, nggak takut mundur mobilnya karena aman. Nah, yang nggak lebih penting lagi adalah konsumsi bahan bakarnya. Konsumsi bahan bakar si mobil ini kan tadi saya bilang di awal, ini adalah mobil test drive. Mobil test drive ini biasanya dipakai bahan bakarnya, sales belinya adalah premium. Dengan menggunakan premium aja, mobil ini konsumsi bahan bakarnya rata-ratanya adalah 13,2 km per liter. Dengan kondisi jalan biasanya sih dalam kota, jarang keluar kota. Kebayang nggak kalau misalkan kalian pakai Pertalite atau Pertamax, pasti bisa 1:15, 1:16. Apalagi kalau misalkan keluar kota, bisa sampai 1:18 mungkin. Jadi cukup irit untuk bahan bakarnya. Nah, sekarang kita coba untuk kondisi jalan limbung ya. Kita coba kaki-kakinya. Coba kaki-kakinya. Tadi saya lupa bawa minum sih. Sebenarnya kalau kita coba kaki-kaki tuh, kita coba bawa minum dengan tanpa tutupan, kita taruh di sini. Kalau misalkan dia tumpah berarti limbungnya banget. Dan ini nyaman banget, teman-teman. Nggak ada gerakan sama sekali nih. Saya pegang kamera ini tangan satu. Coba lihat aja kameranya. Gerak gak? Goyangnya parah gak? Dan ini cuma pakai tripod biasa loh, bukan pakai gimbal. Jadi harusnya kalau misalkan emang kondisi dalam kabin ini goyang banget, kelihatan banget. Ini enggak ya. Jadi stabil banget untuk stabilannya. Nah, untuk harganya sendiri nanti saya update harganya berapa. Dan untuk promonya sendiri sebenarnya di Sabtu ini 12 September kita ada yang namanya showroom event. Jadi ketika kalian melakukan pembelian di hari Sabtu itu, kalian berhak hadiah cabutan. Itu hadiah cabutannya ada kulkas, TV LED, ada kompor gas, dan paling minim banget itu imani atau kipas angin. Jadi nggak ada yang kosong. Dan diskonnya juga lebih besar dibanding sama pemesanan di hari-hari biasanya. Itu adalah sekilas fitur-fitur unggulan dari Suzuki XL7. Jadi, apa yang kalian masih ragukan untuk pembelian Suzuki XL7-nya? Segera hubungi nomor telepon yang ada di bawah ini ataupun di kolom deskripsi. Saya Dio Alvin Sadewa, marketing mobil Suzuki Ciputat, siap melayani pembelian mobil Suzuki Anda. Yang penting masih berplat B, F, A, dan T. Berarti daerahnya Jabodetabek, Karawang, Serang, Pandeglang. Ya, yang penting masih berplat B, F, A, T ya. Thank you. Itu adalah sekilas video tentang fitur-fitur Suzuki XL7. Tepatnya adalah fitur-fitur unggulannya Suzuki XL7. Nah, saat ini saya mau update harganya. Untuk Suzuki XL7 tipe Alpha itu manualnya 258.500.000 serta yang maticnya 269 juta. Nah, untuk yang tipe Zeta manualnya ada 232 juta dan yang maticnya 242 juta.
tentu harga-harga tersebut adalah harga yang belum dipotong diskon. Diskonnya berapa? Teman-teman bisa telepon saya ke nomor telepon yang ada di kolom kolom deskripsi ataupun yang ada di bawah sini. Dan untuk video selanjutnya, jika teman-teman ada usul mau dibuatkan video apa, komen aja di kolom komentar yang ada di bawah ini. Dan jangan lupa, saya siap membantu teman-teman untuk pengadaan mobil Suzuki-nya selagi masih berplat B, F, A, dan T. Jadi, akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.